Halo semuanya, di sini kita akan membahas salah satu gebrakan terbesar dari pemerintah Indonesia di tahun 2025, yaitu Danantara. Nah, mengapa Danantara ini menjadi sorotan? Karena bukan sekedar kebijakan biasa, namun sebuah langkah besar yang bisa merubah perekonomian di Indonesia ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Apa itu Danantara? Mengapa lembaga ini begitu penting? Dan pro kontra apa saja yang menyertainya? Mari kita bahas. Kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang disingkat dengan Danantara. Lembaga ini adalah super holding yang mengolah aset negara dengan nilai yang sangat besar, yaitu mencapai 14.700 triliun rupiah. Danantara ini mengelola 7 BUMN raksasa seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan Main ID. Tujuannya untuk mengoptimalkan negara lewat investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, pangan, dan infrastruktur. Nah, dengan model baru ini, dividen dari BUMN ini tuh tidak langsung masuk ke kas negara, namun dikelola oleh Danantara untuk investasi jangka panjang. Dan targetnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bisa naik hingga 8% dan akhirnya bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Nah, namun peluncuran Danantara ini tentunya menuai banyak pro kontra dari masyarakat. Mengenai pro kontra ini, kita akan membahas melewati poster yang sudah aku buat. Ini adalah hasil poster ilustrasi aku untuk pemenuhan tugas mata kuliah tinjauan visual. Nah, di sini aku membuat sebuah poster ilustrasi yang menggambarkan tentang pro kontra yang terjadi di masyarakat mengenai Danantara ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pada bagian tengah poster. Di bagian tengah poster ini aku menggambarkan dewan atau pemerintah yang memegang kendali atas Danantara sebagai sosok hitam. Nah, tujuannya di sini karena aku memang tidak ingin untuk menyoroti orang tertentu yang terlibat dalam Danantara ini. Oleh karena itu, di sini aku gambarkan dengan faceless untuk mewakili secara keseluruhan. Lalu kita bahas di sini di bagian bawahnya banyak mata yang melihat yang menunjukkan bahwa masyarakat ini itu sedang mengawasi. Nah, bentuk kontra pada Danantara ini aku tunjukkan beberapa skeptisisme dari masyarakat. Yang pertama, di sini masyarakat itu menuntut transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Danantara. Lalu banyak masyarakat yang menilai bahwa Danantara ini itu terlalu prematur karena lahir di tengah kondisi keuangan Indonesia yang sedang berantakan dan dikhawatirkan nantinya akan menjadi proyek banjaan korupsi. Juga ada isu orang titipan dalam jajaran dewan yang mengelola Danantara ini.
Bahkan sempat viral gerakan tarik uang di media sosial X sebagai bentuk protes dan kekhawatiran publik. Masyarakat yang masih menyimpan uang di bank himbara atau himpunan bank negara yang dikelola oleh BUMN banyak yang melakukan penarikan uang karena di sini mereka khawatir jika Danantara ini gagal, uang mereka akan hilang seperti halnya kasus Asabri dan Jiwasraya. Ini merupakan postingan dari salah satu pengguna X yang mengatakan bahwa ia akan menarik semua uangnya dari bank yang ia gunakan. Nah, penarikan uang massal ini biasa disebut dengan rush money, merupakan suatu gerakan untuk menarik uang secara bersama-sama dari tabungan masing-masing dengan jumlah yang besar, atau bahkan ada juga yang mengambil uang yang berada di tabungan bank sampai tidak ada yang tersisa. Rush money, panic bank, atau juga disebut sebagai bank run, bisa terjadi kapan saja, mulai dari akibat kesehatan bank, kondisi perekonomian, hingga lantaran kepercayaan nasabah yang hilang. Nah, rush money ini juga memberikan dampak buruk, diantaranya krisis perbankan, kerugian nasabah, dan krisis ekonomi. Dampak dari rush money juga akan meluas hingga membahayakan pelaku bisnis lainnya dan perekonomian, karena peredaran uang yang tidak lancar. Nah, itu tadi beberapa bentuk kontra dari masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas di bagian atas poster, terdapat gambar sebuah gedung. Nah, di sini digunakan untuk menunjukkan apa saja dampak baik ketika Danantara ini berhasil. Nah, aku memilih gambar gedung karena di sini aku pengen menunjukkan tentang pertumbuhan dan pembangunan. Lalu mengenai apa saja dampak baik dari Danantara ini jika berhasil, aku tuliskan di bagian atas terdapat tulisan-tulisan kecil berwarna merah, yaitu efisiensi dalam pengelolaan investasi, meningkatkan devisa negara, optimalisasi aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai Danantara yang coba aku sampaikan melalui poster yang udah aku buat. Semoga bisa membantu. Terima kasih.